Wis do wijik, semua menjawab sampun. Nah, pertanyaan yang kedua ini yang repot. Wis sembayang opo kowe les piano kelambimu ming loro? Pertemuan saya dengan dua suster Ursulin di jalan itu merupakan momen bibit panggilan saya muncul. Angka 8 bagi saya keramat. Yung tulung dibuatkan pentung. Dengan angka 8, resik resik hati, resik resik lama hati, siap sowan Gusti. Nama saya Suster Cecilia Rianti. Saya datang dari keluarga yang sangat membahagiakan saya. Ayah saya itu seorang yang humoristis. Tidak ada anak lewat tanpa diganggu. Waktu saya kecil, matur mau nyuwun peyek, matur bu dalem nyuwun menyek. Lalu bapak menyanyi mbak menyek untune entek nek mamti enyek dan selanjutnya. Ayah saya humoristis, ibu saya pendoa. Pada suatu hari saya tidur bersama dua adik kecil, ibu itu rawuh ndangu. Wis do wijik, semua menjawab sampun. Nah, pertanyaan yang kedua ini yang repot. Wis sembayang, nah mereka tutup mulut. Itulah keluarga di mana saya dibesarkan. Pada waktu zaman Jepang, saya masih kelas 4 SD. Matur bapak, pak, mbok dalem pareng les piano. Margi saben mlebet kelas menika pun gameli mawi piano. Apa jawaban bapak pada saya? Opo kowe les piano kelambimu ming loro? Lalu saya matur kelambinipun kalih mboten menapa-menapa. Dan itu sangat saya syukuri. Kendati bapak itu hanya guru SD, harus ngurusi putra 8, namun permohonan saya dikabulkan. Lalu juga saya bahagia. Nah, ceritanya begini. Waktu saya masih di kelas 4 SD, ketemu dengan dua suster Ursulin yang kapnya besar, rosarionya panjang, ceritanya sangat menarik. Itu mulai timbulnya bibit panggilan saya. Dan saya 9 tahun dididik oleh para suster Fransiskanes. Pada suatu hari saya boleh mengantar suster Cornelio, suster kami, menengok tantenya di Solo. Kebetulan yang membukakan pintu adalah kakaknya Muder Franka kami. Preso saya lalu ngendika, lah saiki konangan iki terus mbiyen arep mlebu nggone dhewe ora sida. Weh, lalu saya menjawab, dereng nate kepikiran. Jadi saya itu rasanya kok aneh. Dan itu yang saya syukuri. Kesimpulan yang dapat saya ambil, pertemuan saya dengan dua suster Ursulin di jalan itu merupakan momen bibit panggilan saya muncul. Lalu, namun saya tidak masuk ke Fransiskanes, kendati dididik selama 9 tahun, saya mensyukuri tahun-tahun itu, namun Tuhan mengarahkan saya untuk masuk CB. Ternyata saya baru ngunangi waktu saya membaca surat-surat keluarga, itu saya temukan surat bahwa bapak ibu itu kromo pada hari pesta Santo Carolus Borromeus. Saya tahu bahwa Santo Carolus Borromeus yang memberkati ayah ibu juga memberkati saya boleh masuk menjadi CB. Itu yang sangat saya syukuri. Ungkapan syukur saya pada hari ini, saya juga tidak mengira bahwa hari ini saya boleh merayakan pesta 70 tahun profesi.
Semboyan saya meneladan William Allen White, yaitu I am not afraid of tomorrow, for I know yesterday and I love today. Aku tidak takut akan hari esok, karena mengenal hari kemarin dan aku mencintai hari ini. Nah, ini dalam praktek hidup saya sehari-hari, saya berusaha setia mendengarkan dan melaksanakan usik Roh Kudus. Itu niat yang sangat baik, tapi dalam pelaksanaan tidak selalu terjadi. Satu hal yang sangat menarik juga, angka 8 bagi saya keramat. 8 bersaudara, tinggal saya sendiri. Masuk biara, klub saya juga 8. Lalu saya pernah dijadikan magistra, ya ke-8. Lamanya juga 8 tahun. Aku heran anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Kekompakan dalam klub sejak hari-hari pertama masuk, kami ber8 seia sekata mendoakan setiap hari doa memorare dan jiwa Kristus untuk mohon rahmat kesetiaan Tuhan, dan itu terkabul. Nah, sekarang tinggal saya yang belum lulus ujian. Saya mohon nanti kalau saya dipanggil Gusti, nyuwung tulung dibuatkan pentung dengan angka 8 untuk mengetuk pintu surga. Nah, sekarang di dalam hidup membiara, saya mempunyai kenangan indah. Pada suatu hari saya ikut ada acara di aula di atas. Saya melihat fotonya Bunda Elizabeth, kok begitu cantik, gembira, meriah. Di belakang kepala saya terdengar suara, sesekali kamu akan sampai ke desa kelahiran saya. Dan itu terjadi kira-kira 41 tahun yang lalu. Waktu saya ikut kapitel di negeri Belanda karena saya seorang magistra. Pada akhir acara diumumkan delegasi Indonesia boleh pergi ke Lourdes. Wah, saya senang sekali. Tetapi anehnya, waktu saya sembahyang di Lourdes tidak ingat apa yang dikatakan oleh Bunda Elizabeth itu. Saya sangat menyesal. Akhirnya 19 tahun kemudian saya akan dipindah ke Brussel. Tetapi karena Suster Hoden sedo, lalu saya tidak jadi pindah ke Brussel tetapi ke Leuth. Nah, itulah kesempatan bagi saya untuk hairstyle matur sembah nuwun Gusti, apa yang dijanjikan Bunda Elizabeth itu terjadi. Saya sungguh-sungguh sangat bahagia. Gusti itu kok memanjakan ya, saya yang tidak setia, tetapi Tuhan memberikan balasan yang penuh kesetiaan. Dan saya terusik juga di dalam hidup membiara, yang semuanya serba berkelimpahan, apa yang kami butuhkan semua tersedia. Saya mengungkapkan kepada Tuhan sembah nuwun Gusti, dan untuk ucapan syukur saya kepada Tuhan, saya berusaha untuk selalu hidup setia mendengarkan usik Roh Kudus, dan saya mempunyai 3 momongan rohani yang saya doakan setiap hari dan saya perhatikan. Sesudah 8 tahun mendampingi eyang-eyang, saya diberi kelonggaran, sekarang waktu kosong berlimpah ruah. Kecuali untuk doa, kesempatan itu saya gunakan untuk membuat bintang untuk anak-anak kecil. Bagian depan gambar orang kudus, bagian belakang gambar bunga, di mana anak-anak boleh menempel pas fotonya. Bintang itu sudah saya catat lebih dari 1000. Sesudah 1000 saya tidak catat lagi, mbuh rawuh piro monggo Gusti. Dan itu akan tetap saya teruskan untuk anak-anak, supaya anak-anak menjadi bintang ceria di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Dan saya juga heran, dari mana gambar itu ya? Saya baru tadi pagi pun juga buka lemari,
Kok masih punya gambar sekian banyak, itu saya tidak tahu. Ya ini yang saya yang sudah teler, yang sudah pelupa atau bagaimana, tapi saya tidak tahu dari mana datangnya gambar-gambar itu. Kecuali itu saya juga punya hobi membordir taplak. Benang saya lihat di dalam tas saya, lah kok lebih dari 100 lencer, itu siapa yang memberi? Saya juga tidak ingat lagi. Itu anugerah yang berkelimpahan, saya manfaatkan untuk mengisi waktu kosong. Selain untuk berdoa, saya membuat taplak. Sampai saat ini taplak yang saya buat adalah taplak nomor ke-40. Pada suatu ketika dalam doa saya terusik, mengingat begitu kelimpahan rahmat yang boleh saya terima lewat keluarga, lewat kongregasi. Saya mempunyai niat untuk membalas kasih Tuhan, dan maksud saya sekarang untuk menyiapkan diri kalau sekonyong-konyong ditimbali Gusti supaya siap. Maka saya ngarang lagu sembah nuwun Gusti, resik resik ati, resik resik lemari, siap sowan Gusti. Ayo ayo siap sowan Gusti, sembah nuwun Gusti. Dan saya mohon kepada para suster untuk mendoakan saya supaya kesetiaan ada dalam diri saya untuk membalas kasih Tuhan yang berkelimpahan itu. Sekian dulu. Terima kasih.